منشور الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين. Suluk malaman ya mas ya hati kangenan ngaji Allah ya mas ya oleh tuntunan bebarengan ya mas ya kulitan bangun bangsa karepe apik tenan. Suluk malaman ya mas ya hati kelangenan kabudayan ya mas ya hati ugeman angin nastar ya mas ya sarwi pranatan anak Jawa agama hati ageman. ومولانا محمد
teko temenan. Ngene lho. Dadi dalil iya, kuwi jenenge kauliyah. Ning ana ayat lain kauniyah. Sing paling cedhak lah. Saiki alat musik semene akeh ditabuh muni. Lah alate beda, unine iki lho beda. Ning kok rukun lho, suarane kita rukun, dadine laras. Bukankah ini melodi sebagai penggambaran Indonesia? Kita itu beragam suku, bahasa, agama, budaya, tetapi satu melodi jiwa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ngono kuwi. Dadi aja diremehno seumpama sing kae nabuh ngono kuwi tok. Lho kuwi iki nak nabuh wong kuwi ya biadab. Ning nak dialeke kaya ngono kuwi dhek entuk pengalian dhek. Mula wong wedok-wedok tak weling, tak kon selawat kaya ngono mau, wiridan, tahlilan, yasinan, manakiban kuwi gawe bebani lidah supaya ia tidak bisa menjadi duri, kalau ngomong bisa melukai hati suami. Padahal itu yang ngetengi dirimu. Piye karepe kuwi? Lah Mbah Hasyim itu memberi ruang kaya ngono kuwi. Mula kaya saron ngono kae, ya toh bonang kuwi nak nuthuk wong ora biadab. Mula cara kaidah fikih ngene iki ya ana pentinge mergo gawe menghadang mazharat yang lebih besar. Iki menjadi penghadang. Kuwi sing disebut dengan cinta bisa mengubah kebiadaban menjadi peradaban kuwi. Kuwi sing sugih Indonesia liyane do ora duwe mula do dolanan bedil-bedilan. Isine mau antok-antokan ngono kae. Kemesuman ngono kae mergo ora duwe pilihan peradaban yang melimpah. Coba, nah Indonesia kekayaan kita di situ. Mula Kanjeng Nabi menyebut ana wong sing Islame menakjubkan. Saat itu wong do kaget. Siapa ya Rasulullah? Jajal di antara kamu siapa yang jawab? Ono sing muni, yang menakjubkan tentu para nabi rasul. Ayo memper wong nabi rasul ki entuk wahyu kok. Kalau begitu ya sahabat-sahabatmu ini. Ayo memper wong sahabat ki kowe weruh aku, petuk aku, lara lapa mbek aku. Lah sinten ya Rasulullah? Kanjeng Nabi dawuh, sing tak arane wong imane menakjubkan kuwi orang nanti di belakang hari mereka tidak pernah ketemu aku seperti dirimu, mereka tidak pernah runtang-runtung seperti kamu dengan diriku, tetapi hanya karena berdasar kitab terbuka. Ini bisa dua makna, kitab kauliyah dan kitab kauniyah. Ngono. Mula wong kene kitab kauliyah ya digeluti melalui pesantren, kitab kauliyah dipelajari melalui simbolik. Jadi wong Jawa harus punya khasanah sudut pandang simbolik. Di balik wujud ada makna yang tersembunyi. Kalau matamu tidak terbiasa memandang di balik wujud, matamu hanya debu dan hanya bisa memandang debu. Oramu dengar pokoknya keplok. Wong ngarani ngene iki mung wedang sebatas physically, ning ora ngerti maknane ngawe kadang. Ngono kuwi lho wong Jawa canggihe nek kono kuwi. Mula wong meh menjajah Indonesia ora iso kecuali mereka unggah-ungguh melalui peradabannya dan baru bisa masuk dunia rasa Indonesia. Kalau tidak engkau paling hanya mengambil benda-benda dan itu sangat primitif pada era yang sangat panjang dalam sejarah.
saiki nak dituding Kanjeng Nabi ngono kuwi saiki delengen. Ayo saiki tak takoki, muslim terbesar dunia nok endi? Peziarah ke Rasulullah tutuk saiki awit biyen Indonesia. Penghafal Al-Qur'an ya Yazim Muzadi menyatakan 2 juta orang. Nok Timur Tengah per negara mung 300.000. Ngono wae dibayari kerajaan. Nok kene nah, atas biaya sendiri 2 juta wong hafid-hafidho. Ngono kuwi. Kaya ngaji ngene iki coba. Ngendi donya sing ana kuat kok yamene sak lempoe. Wes saiki genderang kaya ngene iki, hadroh ngene iki. Lho ngene iki Nabi encen ora pemain musik. Ning kan yo asring mirsani, asring kirim syair, iki engko wacakno nang gone walimaan kono. Ngono. Wong ki mbok yo maca sejarah ki aja mung Nurul Yakin ngono lho. Mbok yo takok karo Kiai Said lah. Kira-kira tareh apa sing iso menerangkan pernik-pernik sedalam kuwi. Nek ora iso ngaji model sekelas Kiai Said, aja cangkeman ngono lho. Wong awakmu dhewe we sikil we mepok jangkake takok mbek ati kok. Menok endi? Meh ana nggone pati. Tapi sikil bilang, aku ya punya mata, tapi buta, namanya mata kaki. Sudah, jangan takut, yang penting kamu melangkah. Nanti yang melihat biar mata kepala. Ini soal rukun, mula nek ana wong pinter tetapi lempoh, ngono to. Engko kudu jodoh karo wong wuta ning iso mlaku. Lah sing wong lihat iso mlaku, lah sing melihat menunjukkan jalan digendong karo sing lempoh bisa sampai tujuan. Ono carane kuwi. Lah guyu telat ki rada sowak. Mula genderang cinta negara ndi sing kaya kene meriahe. Ya ora ono. Ana kene kok rebana kok dibid'ahke. Ayo malah lambene dheke sing kesel bid'ahke. Cinta tetap berkelanjutan karena hanya melalui syair lah para pecinta mengungkapkan ekspresi jiwanya. Lho iki kidonge aku iso ngomong ini mergo jejer Kiai Said. Iki nek ora ana vibrasine ra iso ngene. Apa nek golekno ana Indonesia iki. Mula aku ra gumun saiki komentar masyayikh Timur Tengah. Indonesia ditampung jiwa Timur Tengah ndak muat. Podo Islame we tukaran mong beda aliran. Aku masih berharap ada tanah negeri namanya Nusantara. Islam akan teramanatkan mereka, akan muat karena jiwa mereka telah terdidik oleh para salafus soleh mereka dengan jembar dan bisa memahami keragaman dalam kerukunan. Wes beb ki kon anu keplok-keplok tok dhek kerjane. Para-para digawe jagong lah, aku dhewe iso ngrokok nang ngene aku piye cangkeman tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tema yang kita bahas malam ini. Jadi beragama bingung. Sebetulnya dalam kebingungan itu kan ada suatu nilai positif. Bingung kan tanda orang respon toh sebetulnya. Kalau orang tidak respon sama sekali, orang anu setrum iblis toh. Jadi bingung itu sudahlah. Yang datang ke kajian, yang Anda sekolah yang di mana? Kalau Anda selesai proses kayak gini, yang Anda bertanya pasti Anda mengalami ketidakjelasan, mengalami kebingungan. Itu tanda sebetulnya ada tanda respon. Jadi kebingungan bukan suatu yang jelek. Justru sing meneng tok kuwi sing medeni. Yo paling mengone nek pas guyu tok kuwi. Di kelas atau di dalam jamaah apa saja. Itu kalau orang tanya, itu satu, simpulkan. Tanya, itu dilihat dulu. Tanyanya benar-benar dia tidak tahu
atau dia tahu tapi sebagian, atau dia tanya setengah ngetes. Lah yang tidak tanya ini hanya ada dua kesimpulan. Dia sudah tahu dan sama sekali tidak tahu. Jadi kebingungan dalam beragama, kalau menurut saya itu adalah satu tanda-tanda positif. Tapi dalam prosesi kebingungan ini orang harus ada keyakinan setelah mengalami kebingungan. Itu. Kalau kita masuk pada ranah beragama, kalau dilihat di kajian di Suluk ki ketoke wong beragama dina-dina wis ora ana wong bingung nggih. Sing salate mingguan yo mantep, Jumatan tok. Ya toh. Tahunan yo ono Idul Fitri tok. Terus gelem ngimami salat khusus karo zuhur karo asar sing ra nyuwara. Kuwi ya ana model ngono kuwi. Ada yang gitu. Oh, pengalaman. Ya ndak. Cacah ya pengalaman. Ngantri nang ngene calon maratuwane kan ngono. Tulung nak pun imami. Ngasar napa luhur? Ngasar purun. Maghrib nglibet lah wudu suwi kae disuwek-suwekne. Bulu rawani nyuwara asline. Jadi kalau mereka sering keluar, sering belajar kayak gini, metodenya seperti apa? Apapun, baik itu di pesantren, mereka sering berdiskusi di mana-mana. Itu insya Allah mereka tidak mengurung diri, itu tidak akan mengalami kebingungan yang banyak. Tapi saya yakin dan Ainul yakin, forum-forum kayak gini adalah menjadi forum yang untuk memecah-mecah itu semua. Ini beres kabeh cah kene ngene iki. Mbok di mana pun di mau copat yo beres, gampang syafaat beres soal beragamaku. Tidak jelasnya jelas dia. Bener. Loh iya. Semakin ngeluh meneh dekne. Loh beragama itu kan jane lah enak-enak itu Mas. Ngopo? Kenapa kita ribut dengan sesuatu yang tidak esensi, apalagi sesuatu hukum yang bukan hukum itu tidak penting, syariat tidak penting, bukan itu persoalannya. Syariat itu kadar di dalam Quran kan hanya 3,5%, sementara dalam muamalah itu kan 96,5%. Tapi sampai dengan detik ini orang berdebat selalu pada hukum. Wes deloken pengajian sini TV kae. Dino meng badokane hukum ya. Mula sing kuliah ning Fakultas Hukum rasah kemaki-kemaki. Jadi kita lihat belajar dari turunnya Zabur, Taurat, Injil, Quran. Sebelum itu kan tidak ada kitab. Tidak ada toh. Kenapa kok tidak ada kitab? Karena manusianya beres. Wong beres kok dikai kitab ya ora penting no. Sudah, sambil contoh aja. Gini Mas, umpamanya Anda sudah berlaku baik di rumah, sekolah ya, masih sekolah apa kuliah? Iya, kowe sekolah balik jelas, ya kan? Terus berangkat jelas, mau ngerjakan tugas jelas. Sementara ibumu ki cerewet terus. Awas lo, mangkat jam 7, balik jam 2. Padahal itu rutinitas yang Anda lakukan setiap hari. Dan setiap hari orang tuamu juga ngomong terus, kira-kira kowe mangkel ora? Mangkel. Karena kamu sudah melakukan suatu kebaikan, kok kamu dicereweti terus. Jadi Zabur turun itu juga karena manusianya sudah mengalami ketidakberesan. Taurat terus Injil terus Quran. Jadi semakin banyak hukum itu menandakan semakin manusia semakin ruwet. Bukan manusia semakin karena semakin tidak bisa dipercaya. Kalau kamu nitipkan uang ke saya, Pak tolong saya titip uang 1 juta, kasihkan ke teman saya, Anda minta kwitansi pada saya, aku moh no. Nek kowe ora percaya aku ora, ya wis ora usah mbok titipno nang aku.
Nah sekarang Anda hidup di zaman sekarang itu semuanya akan diatur dengan pakai hukum. Itu menandakan ruwetnya manusia. Jadi semakin kita itu sering diskusi, sering keluar kayak gini karena tidak menganggap kebenaran sendiri. Mana ada sama yang dibahas di Gambang Syafaat kemarin. Kalau sesama umat kan tidak punya hak untuk ngasih rapot. Kowe podo sekolah podo koncomu teko-teko koncomu mbok rapot. Kowe matematika telu ya. Lah kowe aku 9 no. Lah itu yang terjadi sekarang kan? Anda masuk neraka, saya tak ke surga. Itu. Dan surga kelihatannya akhir-akhir ini katanya sepi ya, Bib ya. Rada sepi ya. Rada sepi. NU belum tentu masuk surga kok. Surga penghuninya FPI kelihatannya. Hizbut Tahrir. Gitu. Jadi semakin ada diskusi wacana-wacana seperti itu adalah mengasah bahwa kita tidak akan mengalami kebingungan dan kita dewasa di sini. Dewasa. Sejak dulu kita hampir tidak pernah dapatkan pertanyaan ya Beb yang perkara apa hukumnya apa itu tidak ada di sini. Tur nek takon niku digeguyu karo jamaah liyane. Kayak anyaran kayak ngono, kelas 1. Kalau yang mereka udah lulus semua. Udah lulus semua. Oke. Jadi media-media seperti ini adalah dalam rangka untuk tidak mengatasi kebingungan. Kemudian Habib tadi memberi kebingungan dalam bernegara. Kalau menurut saya, kalau dalam bernegara, rakyatku wis bayar pajak, wis beres, wis bayar wong kon dadi bupati, ya toh? Ki kon ngatur negara. Wis bayar melalui pajak, kon dadi presiden macam-macam sudah. Kalau menurut saya urusan negara ya sudah biar diurusin sama negara saja. Ya cuma nek kowe kesel ngasih mangkel ya wis lah. Anggapnya orang negara jeneng ya ora apa-apa toh. Iya toh? Wong diam-diam mereka juga sudah tidak ngakui ada bupati kok. Aslinya ya ngono toh. Aslinya ya ngono. Lah nek ngono atimu tenang banget malan. Jadi ojo sedih kowe. Kuliah nek rektormu ora nyeneng awakmu ya wis anggap ae ora ono rektor ngono wae to. Gitu-gitu malah penak, nyaman. Anda ada kedewasaan. Loh kalau semua ini mengatakan tidak setuju, kowe tekan kene mesti ora setuju. Nopo plafonnya kok setengah putih, setengah ireng. Iya toh? Loh, hidup ini tidak perlu persetujuan orang banyak. Wis urun ya ora. Neng kene uduk kuping jek protes. Lingguane kok terpal to. Ngono meneh. Biasane ana wedang ora ana wedang. Gitu. Loh kalau kita setiap hari hanya mengatakan sesuatu yang tidak kita sukai kita kemudian kita ledakkan. Ya enggak bisa. Loh Anda boleh tidak artinya tidak mengakui tapi neng atimu. Keyakinan, saya berangkat dari satu kisah sufi begini. Ada 2 orang yang masuk neraka, kemudian dipanggil oleh Allah. Dua-duanya itu kan keluar semua. Loh, setelah keluar ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Ya sejak dulu saya tidak pernah patuh. Sama siapa sahabat, sama orang tua juga tidak pernah patuh. Wis. Apalagi sama Allah. Kemudian dua-duanya suruh balik, ya sudah. Kamu balik lagi ke neraka. Yang satu lari cepat, yang satu tidak lari, meneng, telang-teleng. Yang lari cepat ditanya, suruh balik lagi. Loh kenapa? Ayo kamu yang lari cepat ke sini lagi. Loh kenapa?
kamu balik lagi, ya Allah, selama ini saya kan tidak pernah patuh kepada siapa saja. Hari ini saya akan patuh saja pada peringatanmu ya Allah. Ingin balik tok begitu. Oh gitu ya. Selama hidupnya tidak pernah, tidak pernah. Hanya satu tok. Ini terakhir mengharapkan patuh dipanggil oleh Allah. Ya sudah, kamu masuk surga. Enak toh? Padahal uripe maksiat terus. Ya kuwi tirunan sing nomor 1 kuwi. Wis maksiat terus, jero kene neraka, delalah kadung neraka, Gusti Allah ora nyeluki. Kemudian yang satu, kenapa kamu ndak pulang, suruh pulang kok ndak pulang, suruh balik ke neraka, ndak balik ke neraka, kenapa kamu? Ya saya itu percaya sama Allah. Mosok Allah yang Rahman Rahim kayak gitu nyuruh saya pulang ke neraka. Saya kok ndak percaya. Lah menurutmu apa? Ya menurut saya suruh pulang itu mestinya pulang ke surga. Loh berarti kamu berbaik sangka dengan saya. Iyalah, Allah itu kan Maha Rahman dan Rahim. Ya sudah, kamu masuk surga. Loh enak. Jadi kita lihat sejarah Nabi semua. Nabi siapa saja itu begitu sangat mudahnya mengantarkan umatnya itu bagaimana yang mestinya mereka itu akan masuk ke neraka itu biar masuk surga. Tapi sekarang malah terbalik. Orang-orang itu ya banyak hal malah mengantarkan kita ngeridu atau macam apa, suka memberi rapot pada temannya sendiri, suka memberi nilai kepada temannya sendiri. Dan seperti tadi dikatakan oleh Yai Budi, wis ngarani kaya elek dekne ra nglakoni apa-apa, ngece traweh sing 11, ngece traweh sing likur bar malah dekne meneng wae. Lah kowe aku ora traweh daripada ke salah iki salah. Bul menenge kaleme iki ora kok nglakoni sing ndi ndak, malah dia sendiri enggak ngelakuin apa-apa. Itu. Yang kedua, agama itu kalau dalam tatanan nilai sebetulnya tidak masalah. Mohon maaf, nanti kita bisa perdebatkan lagi. Tapi ketika agama itu sudah menyangkut pada institusi, ini yang menjadi persoalan. Ngaten ya? Memang institusi kita perlukan. Dalam tahapan apa? Satu contoh. Jadi lu ngaji iki nek ora ana sing ngatur depak ya kangelan. Tapi ketika institusi ini sudah tidak pada relnya, ini adalah blunder pertama dalam beragama. Karena kalau institusi pasti cari pengikut, kalau sudah cari pengikut cari dana. Lah ini di situ adalah melalui awal mula pertumbuhannya di situ. Jadi institusi itu adalah awal mula dari ketidakberesan kita dalam berkelahi itu, institusi agama. Itu. Nanti kita bisa disambung di diskusian yang lain. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Mic-nya siapkan Mas, sing nyekel. Satu. Ya, komentar dulu Pak Said. Saudara-saudara sekalian, saya sangat menikmati majelis ini karena disinilah kita mengasah kecerdasan wajid emosional kita dengan mendengarkan suara musik yang halus, nyanyian yang merdu, apalagi suaranya Kiai Budi, wah sudah menggoncangkan aras langit 7. Itu baru Kiai Budi, belum Kiai Ilyas. Tapi nggak pernah nyanyi Kiai Ilyas ya. Seorang sufi besar yaitu Syekh Dhunnun Al-Misri, namanya Ibrahim bin Ahmim nama aslinya.
wafat tahun 241 Hijriah, mengatakan bahwa musik itu sautu haqqin yuz'ijul quluba ilal haqq, faman asgha bihaqqin tahaqqaq wa man asgha bisyahwatin tazandak. Musik itu adalah suara kebenaran. Musik adalah sautu haqqin, suara kebenaran. Tidak ada musik yang bohong. Yang bohong itu cangkem, kata tadi cangkem. Yang bohong itu cangkem. Kalau musik nggak pernah bohong, universal dan menyuarakan kebenaran tanpa batas, lintas suku, lintas agama. Musik itu yuz'ijul quluba ilal haq, bisa mendorong hati manusia menuju Allah dengan musik ini. Faman asgha bihaqqin, barang siapa mendengarkan syair lagu dengan musik yang indah, dengan khusyuk, dengan kebenaran, tahaqqaq, dia mendapatkan hakikat. Jadi siapa tahu di antara kita malam ini mencapai hakikat kepada Allah dengan sebab mendengarkan musik yang indah ini. Tapi waman asgha bisyahwatin, barang siapa mendengarkan musik dengan syahwat, dengan rangsangan, dengan apa? Tadi sarengat itu apa tadi? Sarengat. Maka tazandak, musik bisa menimbulkan kezindikan dalam hati kita. Oleh karena itu Maulana Jalaluddin Ar-Rumi yang kuburannya di Konya itu kalau zikir selalu diiringi dengan seruling. Maka di kuburnya pun 24 jam suara seruling. Sampai kita yang ziarah kadang terganggu, nggak khusyuk karena suara seruling terus melalui sound sistemnya itu ada suara seruling terus di kuburan Maulana Ar-Rumi di Konya, Turki sana. Tapi menurut pengikut Maulana Ar-Rumi, memang seruling sangat penting, alat untuk wusul ilallah, alat untuk menuju kepada Allah itu dengan suara musik. Oleh karena itu di antara Wali Songo ya, di antara Wali Songo siapa? Sunan Bonang dan Sunan siapa? Kalijogo. Ya, itu menyampaikan dakwahnya dengan melalui syair dan musik. Dan dalam Al-Qur'an hanya satu surat yang namanya surat itu profesi seorang, yaitu syu'ara, para penyair, para seniman. Nggak ada yang lain. Hanya satu surat yang lain kan sapi, bakoroh, fil, gajah, namel, apa, semut, nahal, tawon, jenenge surat gitu di Quran. Tapi yang satu ini namanya surat apa? Asy-Syu'ara, para penyair, para pujangga, para seniman. Itu artinya apa? Tuhan sangat menghormati profesi syair tapi yang benar. Malah dalam akhir surat itu dikatakan wasyu'ara yattabi'umul ghawun alam taro annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa dzakarullaha katsira. Kebanyakan para penyair itu yaquluna ma la yaf'alun, mengucapkan sesuatu yang dia enggak kerjakan. Coba kalau lagi nyanyi, Masya Allah, cinta yang tulus, bukan karena harta, bukan karena bala, gombal. Mau enggak dia dikawin dengan orang yang miskin? Enggak mau dia. Tapi kalau nyanyi luar biasa, cinta yang suci, siap berkorban demi cinta ini. Terus makan omongan yang tidak pernah dilakukan oleh mereka sendiri. Jadi wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Kecuali para syu'ara yang mendapatkan kemuliaan dari Allah adalah alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa dzakarullaha katsira, yang syairnya menebalkan iman, yang syairnya mendorong kita beramal soleh, yang melalui syair-syairnya menjadikan kita zikir kepada Allah semakin bertambah, wa dzakarullaha katsira. Ini yang mendapat kehormatan dari Allah dalam Al-Quran sampai disebut surat namanya Asy-Syu'ara. Enggak tahu baca Quran ya? Enggak tahu jenisnya surat Asy-Syu'ara ya? Kita enggak tahu ya? Urai mek kulhu karo mau'izatan maling apa? Itu aja belum lamar. Jadi dalam surat ada surat namanya dalam Quran ada surat namanya Asy-Syu'ara, para penyair dan mendapatkan pujian asalkan
syairnya mendorong kita menebalkan iman, memberi motivasi kita beramal soleh, dan mengajak kita semakin bertambah banyak zikir kepada Allah. Maka syu'ara itulah syu'ara yang di mata Allah mendapatkan kemuliaan. Seperti Kiai Budi tadi menyanyi, Gus Anis menyanyi, Habib Anis, Habib Anis nah ini musik-musik begini, ini musik-musik yang insya Allah mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan tempat di mata Allah dengan makom yang mulia. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya mau bertanya sama Mbah Kiai Said Akil Sirot. Cocok Mbah memang. Mbah saja. Begini Mbah. Ya, nama saya Muhammad Ali Mahmud dari Pondok Pesantren Bareng, pondoknya Mbah Basir. Mbah Basir. Iya, Mbah Basir. Nah, kemarin itu pernah juga Pak Said rawuh ke pondoknya Mbah Basir. Ya. Begini Mbah, dalam surat Ali Imran itu kan ada ayat fa'ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Yang saya tanyakan itu masalah surga neraka. Di dalam surat itu menerangkan orang-orang kafir yang nantinya masuk neraka. Di dalam konteks Indonesia yang sedang bingung ini, saya mau menanyakan soal Syiah dan Wahabi. Itu kan sama-sama orang Islam. Apakah nanti mereka itu juga masuk surga atau tidak? Nah gitu. Karena saya pernah mengaji dalam kitab Fathul Majid, itu diterangkan bahwasanya semua orang Islam itu masuk surga, walaupun toh nantinya mereka itu dihukum di neraka dulu sampai beberapa ribu tahun sesuai dengan amalnya. Begitu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunaryo Bloko. Apa? Sunaryo Bloko utawa Tok, dari Desa Bolagung, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Yang saya tanyakan tuh, saya bingung binding loh. Di dalam Al-Quran saya pernah membaca Bismillahirrahmanirrahim, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Saya tuh tahu artinya, tapi maksudnya yang saya bingung. Dan pernahkah Kanjeng Nabi itu waktu berperang membunuh musuhnya? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan dari Pesantren Kajen. Saya mau tanya kepada Bapak Kiai Said, sang penggagas Islam Nusantara. Gini, Islam Nusantara itu kan merupakan penggabungan antara dua kata majmu, yaitu Islam dan Nusantara. Nah, padahal Islam dan Nusantara itu mempunyai artian yang luas dan majmu, seperti halnya lafadz murokab idofi dan lafadz murokab wasfi. Kalau Islam Nusantara merupakan bentuk suatu penisbatan, itu seakan-akan Islam itu dinisbatkan pada Nusantara dan menghasilkan suatu pemikiran bahwasanya Islam itu berasal dari Nusantara dan untuk Nusantara oleh Nusantara. Padahal sudah jelas Islam itu berasal dari Arab. Dan yang kedua, kalau maksud daripada Islam Nusantara itu yaitu mengakomodir budaya-budaya setempat atau adat-adat setempat. Bukankah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah digagas oleh ulama-ulama salaf sudah mengakomodir tujuan-tujuan tersebut? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang keempat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Qaidin, wong Rawo asli. Kalih ajeng tanglet kalih Mbah Yai kalih Guse. Tentang pembahasan yang pertama tadi tentang ikhlas dan adab. Gimana cara memupuk atau yat-yat biar adab dan ikhlas tersebut itu bisa taslim, bisa sinkron
supaya kan tadi yang disampaikan kan pertama dan kedua dari Mbah Yai dan Gus seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdillah Khaironi dari Desa Celuak. Saya mau bertanya tentang masalah milah Ibrahim tadi. Cara menjalankan syariat Nabi Ibrahim itu gimana, Pak Said Akil Sirot? Yang kedua, saya mau bertanya tentang Islam liberal dan Islam fundamental. Maksud dari penjelasan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing mbok takokno apa? Tentang Islam liberal, Islam fundamental. Oh, penjelasan tentang Islam liberal dan Islam fundamental. Oke. Udah ya. Oke, 5. Oke. Jadi kita punya gambaran ya. Pertanyaan tadi bisa, yang pertama tadi tentang siapa mau? Enggak, Naryo tadi kan nomor 2. Kudus bareng tadi ya. Tentang? Oh iya, Syiah, Wahabi, surga, neraka ya. Menawa kuwi dadi sopir penjagane ya. Saya ingin menjawab yang Islam Nusantara dulu ya, yang paling penting. Islam Nusantara itu gagasan saya. Saya lemparkan sebagai tema besar Muktamar NU di Jombang, memperkokoh Islam Nusantara sebagai peradaban Indonesia dan dunia. Saya tawarkan dalam rapat gabungan Tanfidiyah Syuriah Tanfidiyah, dan disepakati bahwa tema besar Muktamar adalah memperkokoh Islam Nusantara sebagai peradaban Indonesia dan dunia. Mengapa? Nah ini, Islam Nusantara bukan madhab baru, bukan aliran, tapi tipologi, mumayyizat, khosois, ciri khas Islam orang Nusantara. Apa? Di mana ciri khasnya? Yaitu Islam yang melebur dengan budaya, Islam culture, Islam yang menghormati warisan budaya dari leluhur kita. Berangkat dari cara dakwanya para wali songo yang sangat menghormati tradisi budaya, asalkan tradisi itu tidak jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam seperti seks bebas dan minum khamar, itu jelas ditolak. Selama tidak seperti itu, oleh wali songo dilebur antara Islam dan budaya setempat, jadilah Islam model Islam Nusantara. Itu berangkat dari situ dasarnya. Tapi pada puncaknya yang saya maksud adalah Islamnya Ki Hasyim Asy'ari, yaitu Mbah Hasyim mempunyai visi misi sejak tahun belasan, jauh sebelum lahirnya NU dan lahirnya NKRI. Islam harus disinergikan dengan nasionalisme. Islam tanpa nasionalisme tidak akan kuat, tidak akan bisa mempersatukan umatnya, tidak akan bermanfaat, gitulah. Dan nasionalisme tanpa Islam akan menjadi nasionalisme yang kering, yang abangan, yang tidak punya nilai, tidak punya spirit. Maka sekali lagi Islam harus disinergikan dengan semangat kebangsaan. Ternyata benar, ternyata sangat benar. Ceritanya agak ke belakang dikit. Ketika khilafah Turki Utsmaniyah runtuh tahun 1924 atas rekadayanya Mustafa Kemal Atatürk, kemudian Khalifah Turki dibubarkan, khilafah dibubarkan, terakhir rajanya namanya Abdul Majid, hilanglah khalifah, sedangkan wilayah-wilayah Islam yang tadinya di bawah khilafah Turki sedang dijajah tercabik-cabik oleh penjajah kolonial. Prancis menjajah Aljazair, Maroko, Italia menjajah Libya, Inggris menjajah Mesir dan Sudan. Begitu pula Syria, Prancis, Irak, Inggris, Indonesia, Belanda, dan seterusnya. Ada yang Portugis, ada yang Spanyol, walaupun kecil wilayah jajahannya. Maka ulama-ulama bergerak melawan penjajah itu dengan idealisme ingin mengembalikan lagi berdirinya khilafah Islamiyah. Muncullah ulama-ulama pejuang-pejuang yang semangat,
Izzuddin Al-Qassam, Abdul Qadir Al-Jazairi, Jamaluddin Al-Afghani, dan seterusnya. Itu yang agak kuno. Yang sudah mulai modern, Hasan Banna, Said Qutub, Muhammad Ashmawi, Umar Tilimsani, Said Hawa, Hasan Turabi, Muhammad Ghazali, Yusuf Qardawi, ya, Zaki Muhandis. Itu ulama besar itu yang berjuang melawan penjajah dengan idealisme ingin membangun kembali khilafah Islam. Ternyata gagal. Terus terang saja, gerakan ulama ini gagal. Ada lagi muncul gerakan nasionalisme. Sayangnya tidak ada ulama yang di situ, tidak ada ulamanya. Kenapa? Karena nasionalisme Arab itu dibawa oleh seorang namanya Mitchell Aflaq. Mitchell Aflaq membangun partai namanya Al-Ba'ath, sosialis, demokratis, sekuler. Agamanya sih Kristen Ortodok, tapi dia sudah nggak bawa-bawa agama, nggak bicara lagi agama, tidak. Tapi yang penting membangun nasionalisme Arab. Itu Mitchell Aflaq. Dan perlu diketahui Mitchell Aflaq itu menantunya Golda Meir. Golda Meir itu Perdana Menteri pertama Israel. Nah, kemudian menggembleng kader-kader Ba'ath dari Suriah, Abdul Karim Qasim. Nanti Abdul Karim Qasim punya anak buah Hafid Asad. Dari Irak, Hasan Bakar, nanti punya anak buah Saddam Hussein. Dari Mesir, Muhammad Najib, Jamal Nasir, Solah Salim, dan lain-lain. Dari Tunis, Habib Bourguiba. Dari Libya nanti akan lahir seorang Muammar Gaddafi, dan seterusnya. Ini nasionalis pejuang nasionalisme melawan penjajah, dan berhasil dalam perjuangannya mendirikan negara-negara kebangsaan Suriah, Irak, negara-negara yang sekarang kita saksikan itu. Sayangnya yang nasionalisme tidak ada yang ulama, tidak ada yang aktivitasnya itu agama, yang agama tidak ada yang nasionalis. Di kita alhamdulillah. Dan itu kan ada tuh negara Kuwait, kotor banget, kok Islam banget Islam itu. Siapa bilang itu Islam? Siapa sih ngomong? Berdirinya negara Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi, Emirat, itu hadiyatan wasilah wa barakatan syamilah wa rahmatan nazilah. Sekutu itu made in sekutu itu. Bukan dari perjuangan yang berdarah-darah yang sampai gugur sekarang orang, enggak. Itu hadiah dari sekutu. Negara Bahrain itu cuma satu keluarga, penduduknya satu keluarga, yaitu keluarga Al-Khalifah. Negara 200.000. Negara Qatar 400.000, satu keluarga, keluarga Al-Thani. Negara Kuwait 2 keluarga, keluarga Sobah dan keluarga Jabir. Saudi jelas satu keluarga, Al-Saud. Emirat 7 keluarga jadi satu, namanya Persatuan Amir-Amir, jadi 7 itu, Ajman, Dubai, Abu Dhabi, Syargah, dan seterusnya. Nah, jadi ini negara-negara yang lahirnya bukan karena semangat nasionalisme dan bukan karena semangat agama. Karena apa tadi? Hadiyatan wasilah wa barakatan syamilah wa rahmatan nazilah, dari hadrati sekutu. Di kita beda. Maka cara berpikir Timur Tengah ditransfer ke Indonesia tidak akan cocok. Di kita Kiai Hasyim Asy'ari sudah punya visi misi ingin mensinergikan Islam dan kebangsaan. Islamnya nasionalisme Kiai Hasyim Asy'ari bukan karena terpengaruh oleh Ba'ath, Mitchell Aflaq, bukan terpengaruh oleh bukunya Ernest Renan, What is Nation, bukan, tapi dari iman bahwa hubbul waton minal, itu jargon, itu bukan hadis, goblok. Enggak. Ada yang mengatakan Rasulullah bersabda hublatul iman. Maksudnya mau balik SAG itu. Tamatan perguruan tinggi Islam swasta masuk sore itu paling. Seminggu pindo. Kuliah Jumat karena 1 tok. Dosennya arang-arang teko bahasanya apa maneh. Tahu-tahu baru 4 semester di wisuda SAG bayar 15 juta. Ya itu. Jadi Rasulullah bersabda hubbul watul iman. Bukan hadis itu, jargonnya Mbah Hasyim. Maka carilah di Timur Tengah, tidak ada ulama satupun.
Percayalah sama saya di sana 13 tahun, percayalah. Tidak. Pokoknya kayak Budi kalah lah, kayak Budi kalah. Nek cerita Timur Tengah kalah, cerita Timur Tengah, nek cerita Dongeng Wali Songo ya aku kalah. Tidak ada ulama satupun yang mengeluarkan jargon itu, nggak ada. Yang punya hubbul watul iman, nggak ada. Itu Hasyim Asy'ari itu. Sampai Mbak Wahab diperintahkan oleh Mbak Hasyim membikinnya apa? Ya, lagu hubbul waton, hubbul waton, hubbul wat. Hubbul waton, ya al waton, ya al waton, ya al waton. Hubbul waton adalah iman. Barang siapa datang menyerang pasti akan berdarah-darah. Ya al kohimama, gitu kan? Itu karangannya Mbak Wahab atas perintah Mbak Hasyim. Di Timur Tengah nggak ada. Nah ternyata sangat benar Mas, sangat benar, sangat sesuai dengan sekarang ini Mbak Hasyim itu. Coba lihat Afghanistan 100% Muslim, 99% madhabnya Hanafi, tarekatnya Naqsyabandiyah. Nggak ada tarekat lain, nggak ada madhab lain kecuali Syiah 1%. Madhab lainnya nggak ada, tarekat lain juga nggak ada. Perang terus nggak karu-karuan. Kenapa? Islam semua itu. Kenapa? Tidak punya jargon hubbul waton minal iman. Tidak ada semangat nasionalismenya. Yang ada cuma semangat Islam. Begitu pula Somal, negara Somal 100% Muslim, satu non Muslim aja nggak ada, Muslim semua Somal itu. Madhabnya cuma satu, Maliki. Tarekatnya cuma satu, Syadziliyah. Tapi ketukaran, perang terus. Kemarin baru ada bom ledak, baru sekian yang mati di Somal itu, di Mogadishu ibu kotanya. Bubar negara itu. Kenapa? Tidak punya semangat nasionalisme, hubbul watan. Begitu pula Irak. Irak ini sudah musibah, udah nggak karu-karuan. Setiap hari bom meledak di jalan, di mal, di pasar, di masjid, di mana-mana, di sekolah, di kantor polisi, bom meledak. Siapa pelakunya, yang dituju siapa, dan untuk apa, nggak jelas sudah, nggak jelas. Yang jelas bom meledak, korbannya 20, 25, 50, 30. Tapi siapa, untuk apa, diarahkan ke siapa, sudah nggak jelas. Ini udah hilang negara, udah eksistensi negara udah hilang. Begitu pula di Syria. Di Suriah sudah, di Irak dulu, di Irak sejak tahun 2006 sampai sekarang sudah 1 juta lebih orang mati. Di Suriah 5 tahun konflik sudah 400.000 yang mati. Dan banyak penduduk yang hijrah ke Eropa. Hijrah ke Eropa bukan mencari ilmu, bukan mencari harta atau kerja, tapi lari menyelamatkan nyawanya. Coba memalukan gak itu? Banyak sekali yang mati di tengah jalan, di laut tengah atau kedinginan di padang pasir. Padahal Suriah, Damaskus, pusat peradaban pertama Islam 70 tahun Bani Umayyah. Begitu pula Baghdad, 500 tahun Islam dari Baghdad itu. Harun Rashid, Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq, Mutawakil, Muqtadir, khalifah-khalifah besar menyebarkan peradaban Islam dari Baghdad. Sekarang gak karu-karuan. Di Yaman, wah udah, Yaman sudah sampai kapanpun dengan Saudi ila yaumil qiyamah, ila yaumil hasyr, nggak akan akur. Kenapa? Karena ada kota Yaman yang dimasukkan dalam ke Saudi. Taif, Abha, Baha, Najron. Paling namanya kota Najron sejak zaman Ratu Bilqis Yaman. Sejak sampai ada Quran yang mengabadikan kejadian orang Kristen dibakar di Najron. Itu di Quran ada. Qutila ashabul ukhdudin nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'alu bil mu'minina syuhud. Orang Kristen dibakar hidup-hidup, dimasukkan ke parit oleh penguasa yang namanya Dzunwas. Kemudian nanti ada Kristen dari Ethiopia balas dendam ke Dzunwas, Dzunwas dibunuh kalah, berdirilah negara Kristen di Najron. Rajanya namanya Aryat. Aryat nanti mati diganti oleh Abroha. Abroha nanti memimpin pasukan gajah ingin menghancurkan mudeng mau sejarah. Mudeng mau sejarah. Mudeng ya mudeng. Nah, Najron itu sejak zaman itu Yaman. Taif sejak zaman Ratu Bilqis Yaman. Lah sekarang oleh Amerika diberikan kepada Saudi. Sampai kiamat gak akan akur itu. Sampai kiamat. Jangan harap akan selesai. Suriah jangan harap akan selesai. Irak jangan harap 10 tahun lagi selesai. Afghanistan bubar. Somal bubar. Libya perang terus antara Tarabulus dan Tripoli dan Benghazi. Ketambahan ada ISIS. Ya Allah. ISIS ini pendirinya pemuda usia 22 tahun. Namanya Mus'ab Zarqawi. Warga negara Jordan, hidup di Tel Aviv. Bertato anaknya ini. Nah,
Ibrahim bin Awad bin Ibrahim Al-Badri, yang aku namanya Abu Bakar Al-Baghdadi, yang arlojinya harga 4 miliar. Namanya apa namanya? Patek. Bukan, Patek. Patek. Ya. Itu perwakilan Al-Qaeda di Baghdad. Setelah Usama bin Laden terbunuh, Al-Qaeda redup. Al-Baghdadi merebut ISIS, mengatasnamakan ISIS, mendapat barokah dari Amerika karena berpusat di kota Mosul. Di kota Mosul itu adalah bisa menghalangi jalur Iran ke Suriah. Jadi kalau tentara Iran ingin membantu Suriah, terhalang oleh ISIS di kota Mosul itu, maka didukung oleh Amerika pertama kali berdirinya. Jadilah ISIS seperti sekarang ini. Seperti ISIS yang bom kota Paris, itu namanya Abdus Salam, turunan Maroko, warga negara Belgia. Itu di Belgia dia punya warung minuman keras, punya apa, kafe minuman keras itu. Padahal jihad fisabilillah, padahal apalagi yang di Tamrin, fisabilillah jadi fisabil Tamrin, jadi jalan Tamrin jadi itulah Islam Arab, itu Islam Arab itu. Itulah budaya Arab, itulah karakter orang Arab. Sekarang habis sudah, mohon maaf Habib, mohon maaf. Ini Arab ini. Sekarang udah habis, sudah nggak ada eksistensinya, nggak ada gengsinya, nggak ada martabatnya bangsa Arab. Arab ada teroris, itu udah menjadi slogan di dunia ini. Tinggal satu, Islam yang masih beradab, Islam yang masih berbudaya, berakhlak, Islam Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Maka tema Islam Nusantara sangat menarik, tidak hanya oleh dunia Islam, semua pada SMS selesai muktamar, SMS 4 orang. Menteri Awqaf Maroko, Dr. Taufik Al-Baghduri, Menteri Awqaf Sudan, Abdullah Abdul Hai, Mufti Ankara Said Bajuan, tokoh dari Afghanistan, selamat atas tema Islam Nusantara. Yang menarik lagi, adik iparnya Tony Blair, namanya Lauren Brut. Saya udah tua, saya udah tua, padahal agak muda, agak cantik barangkali. Datang ke PBNU 1 jam lebih, ingin paham NU itu apa, Islam Nusantara itu apa. Itu adik iparnya mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, adik istrinya namanya Lauren Brut. Kemudian banyak lagi tamu dubes-dubes yang datang kantor NU, ingin tahu, ingin mengenal, ingin paham apa itu Islam Nusantara. Wali Kota Jakarta Pusat orang Kristen, namanya Pardede lah, nama awalnya lupa, Pardede, ngundang orang-orang Kristen, saya suruh ngomong apa itu Islam Nusantara di kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Walhasil Islam Nusantara sebagai benteng Islam dari sebelah timur, peradaban Islam, budaya Islam dari benteng sebelah timur, dan di tengah-tengah era globalisasi kita masih punya kapital yang sangat besar, yang sangat berharga, yaitu semangat Islam yang beradab berbudaya, Islam Nusantara, Islam yang mencintai tanah air. Maka dengan semangat Islam Nusantara, mari kita jaga keutuhan NKRI, mari kita jaga kedaulatan budaya, kedaulatan hukum, kedaulatan politik, mari kita jaga kekayaan laut, kekayaan hutan, kekayaan tambang mineral. Dengan semangat Islam Nusantara kita jaga kekayaan tanah air kita. Gitu loh, Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi itulah Islam Nusantara, Mas. Bukan nggak daging tarkib sifat tarkib terus ngoten lah. Islam Nusantara itu Islam yang berbudaya. Kalau dongeng budaya nanti, walhasil selama ini diceramakan melalui Kiai Budi, semua itu Islam Nusantara. Ini diceramakan oleh Kiai Budi dengan wangsalan-wangsalan, dengan apa? Wangsalan, pantun-pantun, Jawa-Jawa itu berangkat dari situ. Puncaknya adalah Islam dan Watoniyah menjadi satu. Itu hanya di Indonesia dan hanya Nahdlatul Ulama yang paling jelas lah, yang paling jelas. Ketika bom Tamrin meledak itu, langsung kita tidak ragu-ragu, malamnya kita mengutuk dengan keras. Yang sebelah sana ormas yang lain nggak begitu jelas itu, nggak begitu jelas. Ayo ngomongnya melintir-melintir, itu siapa di belakangnya. Kalau saya tidak bicara siapa di belakangnya, sekarang kita sikapi dulu bom Tamrin nih. Dah, itu satu. Yang kedua, Islam Nusantara dulu ya. Insya Allah Islam Nusantara barokah, insya Allah.
Yang kedua Syiah dan Wahabi. Nah ini gimana ini? Yang penting inilah, nanti di akhirat itu ada sepertiga orang yadkhulunal jannata bighairi hisab, thulutsu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sekelompok orang masuk surga tanpa ditimbang, tanpa diperiksa amalnya. Solehin, para usul, para ulama, para sofiyin, muqarrabin. Loh, bukan kelas sampean, bukan, jelas itu. Bukan kelas saya juga, bukan. Wa thulutsiyatuna bidzunubihim wa khotoyahum fayughfaru lahum. Ada lagi sebagian orang dosanya banyak tapi amalnya juga banyak masih. Dosanya banyak, amalnya banyak. Gimana? Dah, surga udah, fayughfar lahum. Yang ketiga, dosa tok gede-gede, akeh banget, amalnya nggak ada. Nah, ini neraka ini, yang ini neraka ini. Nggak mau sama neraka. Kenapa? Karena saya cinta ulama. Oh, jawabnya gitu. Saya pecinta ulama. Malaikat ketawa. Cinta ulama kok kelakuannya orang sing mirip ulama blas. Sithik orang sing mirip ulama, ngakune cinta ulama. Apa buktinya kamu cinta ulama? Sebentar malaikat, saya punya bukti. Di mana? Sebentar saya ambil dulu. Cepat. Begitu datang kalender NU. Wah. Nih, saya cinta ulama. Jadi saking cintanya pada ulama, tidak pernah beli kalender selain kalender NU. Pada fotonya di kalender nggak ada yang menarik kan? Fotonya Mbak Hashim, Mbak Gus Dur apa menarik? Nggak ada yang fotonya Luna Maya, Cutari, atau si Rodowudo, atau si lah, nggak ada. Tapi saking cintanya pada ulama, kalendernya NU semua. Sampai malaikat meriksa, oh iya tahun ini kalender NU. Sampai ditarik ke belakang sejak tahun 70-an, kalender NU terus nggak pernah ganti. Biar, kan malaikat musyawarah kalau temannya, biar. Sudah surga aja, udah surga. Ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini dosanya banyak, amal soleh tidak ada, hanya satu modalnya, yaitu bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Bukti faktanya kalendernya Nahdlatul Ulama. Udah kuat. Jadi saya nggak akan jawab Wahabi Syiah, udah gitu aja lah pokoknya lah. Pokoknya paling selamat yang punya kalender NU. Nah, ayat udzinal ladzina qatal ini turunnya, ini ayat perang pertama. Ayat tentang perang yang turun pertama kali. Ketika Rasulullah baru hijrah di Madinah, tertantang diajak perang oleh Abu Jahal CS, terjadinya perang Badar tahun 2, baru 2 tahun di Madinah. Nah, maka sebenarnya Rasulullah enggan. Rasulullah malas perang itu, enggan. Udzina, diizinkan. Coba sekedar izinkan kan? Bukan diperintah, bukan. Diizinkan bagi orang-orang yang terzolimi, silahkan yukotal, perang. Jadi sekedar izin ini, bukan perintah pertama kalinya perang ini. Jadi sebenarnya Rasulullah enggan melawan peperang ini, tapi untuk mempertahankan eksistensi Islam, maka diizinkan perang. Ternyata perang Badar itu pasukan dari Mekah banyak sekali. Rasulullah tanya pada anak gembala kambing, kamu tahu nggak pasukan dari Mekah itu? Wah banyak sekali Muhammad, banyak, nggak kehitungan punya. Berapa? Udah banyak, saya nggak bisa ngitung, banyak sekali. Udah. Potong ontanya tiap hari berapa? 100 onta. Oh 1000 berarti. Jadi tanya mereka makan ontanya sehari itu berapa, makan daging ontanya setiap hari, potong onta 100. Oh berarti 1000 itu nggak banyak, nggak. Pada orang Islamnya cuma 317. Itu perang Badar, perang pertama yang Rasulullah menang melawan mayoritas, pada kita masih waktu itu masih minoritas. Tapi ketika banyak tapi sombong, nggak berkualitas, kalah. Wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Perang Hunain umat Islam sudah 100.000 lebih itu. Wah sombong, mayoritas pasti menang. Wah calon gubernur pasti menang. Kalau dari NU pasti menang, bupati, apalagi PKB wah menang udah. Kendal menang masih udah. Wonosobo menang masih udah, PKB mayoritas kok. Sombong. Idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika kamu sombong mengandalkan jumlah yang banyak, tidak ada artinya sama sekali. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Rasanya bumi ini sempit
ketakutan, lari, summa wal mudbirin, lari terbirit-birit. Hanya Nabi Muhammad dan para senior yang tidak lari. Itu ketika terjadi akan masuk kota Hunain. Walhasil itu ceritanya, sombong itu nggak ada artinya dengan jumlah yang banyak itu. Jadi NU jangan sombong walaupun banyak. Tapi selama ini nggak sombong, ya rada-rada penakut sih lah. Nah, kemudian apa ini? Jangan jawab ya Gus ya, memupuk ikhlas dan adab. Ngene, idealnya ikhlas tuh dalam ibadah 100%, tapi kan nggak bisa. Latihan. Sholat 4 rakaat, coba usahakan yang ikhlas 1 rakaat saja, yang 3-nya ngelambiar Eropa boys. Allahu Akbar rakaat pertama ikhlas, yang 2 ingat ke mall, yang ketiga ingat ke lapangan bola, sepak bola, yang keempat ingat apa lah? Ingat pacar ya boleh lah, udah. Nah, nggak apa-apa. Nanti bulan akan datang 2 rakaat ikhlas. 3 bulan akan datang 3 rakaat ikhlas. 4 bulan insya Allah atau 4 tahun atau 4 insya Allah 4 rakaat ikhlas semua. Begitu pula kalau dalam hati kita misalkan punya penyakit 5 takabur, hasud, dendam, adawah, baghdha, benci, permusuhan, penyakit kita 5 misalkan. Ayo dibuang 1, bulan ini dibuang 1. Takabur, maka akan diisi, akan muncul tawadu. Kalau takabur hilang, maka muncul tawadu. Mengko 6 bulan akan datang, hikad, dendam dibuang. Nanti akan turun ridho, syukur, mahabbah dan seterusnya. Dibuang lagi adawa baghdha, akan masuk rahmah, latifah, santun, pemaaf. 6 bulan akan datang, buang lagi hubbud dunya, hubbul jah, akan turun qanaah, zuhud dan seterusnya. Paham nggih? Jadi menghilangkan penyakit pun pelan-pelan. 3 bulan takabur hilang, nanti masuk tawadhu. 6 bulan akan datang hubbud dunya, rakus, tamak, buang, nanti akan masuk rimo ya. Terima, sabar, syukur, ridho. 6 bulan akan datang. 6 bulan akan datang. Jadi pelan-pelan. Itu namanya memupuk ikhlas dan adab tadi. Nggak bisa sekaligus, nggak bisa. Sama dengan melihara pacar lah, pelan-pelan. Lama-lama kan menjadi cinta. Kemudian apa bedanya fundamentalis dan liberal? Fundamentalis tadi itu yang sangat kaku asal mulanya, ekstrim memegang nas. Malah disebut kalau istilah dulu hasyawiyin, Islam pinggiran. Ada lagi yang bilang harfiyin, Islam tekstual, nasyin. Imam Syafi'i datang menegaskan bahwa memahami agama Islam tidak cukup hanya dengan Quran dan hadis. Harus ada akal. Akal ada 2. Akal kolektif namanya ijma, akal individual namanya qiyas. Akal qiyas ada 9 macam. Qiyas aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamtsili, iqna'i, khitabi dan syi'ri. Contoh, cepet contoh biar paham, cepet contoh. Ijma dulu. Di Quran perintah sholat, tapi tidak ada penjelasan berapa kali sholat itu, nggak ada di Quran. Namanya sholat itu apa? Nggak ada di Quran, ya kan? Ya kan? Woi mau Quran ya itu, baca Quran. Di Quran itu nggak ada penjelasan sholat ping 5, jenenge suhur, asar, nggak ada. Di hadis ada. Furidat alaikum khamsu maktubat, diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali sholat, az-zuhur wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis dan Quran pun tidak menjelaskan prakteknya sholat. Sholat ngenang ini loh, sholat ngenang ini dari mana itu? Dari mana itu? Kiai Budi sholat ngeneng ini dari mana itu? Dari bapaknya dari kiainya dari kiainya sampai Rasulullah. Ayo belajar sholat. Kalau orang belum bisa sholat dari Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa. Potong leher saya kalau bisa. Kalau belajar hanya dari Quran dan hadis. Kalau nggak pernah lihat orang sholat atau niru dulu orang sholat. Sholat nggak bisa dijalankan
kecuali harus lihat orang mempraktekkan. Dan dari mana? Saya dari ayah saya. Ayah saya muridnya Kiai Khalil Rembang, Rembang muridnya Kiai Khalil Madura, Madura muridnya Mahfud Termas, Mahfud Termas muridnya Nawawi Banten, Nawawi Banten muridnya Ahmad Khotib Sambas, Khotib Samad muridnya Ahmad Zaini Dahlan, Zaini Dahlan muridnya Ahmad Dasuki, Ahmad Dasuki muridnya Ibrahim Baijuri, Ibrahim Baijuri muridnya Abdullah Sanusi, muridnya Abdul Al-Iji, Fahur Razi, Abdul Karim Syehristani, Imam Ghazali, Imam Haromen, Abu Bakar Bakilani, Al-Bahili, Abul Hasan Ash'ari, Abul Hudzail Al-Alaf, Ali Al-Jubai, Ibrahim An-Nazam, Amr bin Ubaid, Wasil bin Atta, Muhammad bin Sayyidina Ali, Rasulullah, Malaikat Jibril, Gusti Allah. Jadi Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Malik muridnya Imam Rabi'atul Ra'i, Rabi'atul Ra'i muridnya Imam Kharijah, Imam Kharijah putranya sahabat Zaid bin Thabit. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Malik muridnya Imam Rabi'ah, Rabi'ah muridnya Imam Kharijah, Imam Kharijah putranya sahabat Zaid, Zaid muridnya Rasulullah, Rasulullah malaikat Jibril. Jadi ikut Imam Syafi'i berarti ikut Rasul. Tanya pada orang nggak mau bermadzhab, coba ente muridnya siapa? Tanya, ente tanya besok ya, katanya ente nggak bermadzhab tuh, nggak ikut kiai, muridnya bisa sholat kayak gitu dari siapa kamu? Dari guru saya waktu di Man Negeri. Waduh. Nah gurunya dari siapa? Coba gurunya dari siapa? Sampai ente rajin sholat seperti itu kok yakin betul dari siapa sih kamu? Coba kalau kita yakin dari kiai-kiai kan waktu nggih, dari para kiai lah dia katanya nggak mau taklid. Ayo dari siapa dia tuh? Nggak usah taklid pada Syafi'i, nggak usah, cukup Quran dan hadis. Sini tad orang Jakarta kalau panggil ustaz itu tad, bu murtad bu apa lah tad. Hadis Quran dan hadis yang paling top hadisnya siapa? Hadisnya siapa yang paling jempol, yang paling top? Imam Bukhari hadis paling sahih. Udah, saya sependapat tad bahwa hadis yang paling afdol itu hadis Imam Bukhari. Tapi ente tahu tidak tad, Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Bukhari itu wafat tahun 256, sedang Imam Syafi'i wafat tahun 204. Imam Bukhari ngaji nih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir tahun 150, wafat 204. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Itu Syafi'i itu. Nah, Imam Bukhari muridnya Mas. Maka lihat sampulnya kitab Bukhari. Lihat sampulnya saja, nggak usah baca, nggak bisa nanti bacanya. Sampulnya saja. Judulnya begini, Sahih Al-Bukhari, Jama' Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Al-Mutafa Mi'atain 56 Hijriah. Ini buku ini dikumpulkan oleh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang wafat tahun 256. Syafi'iyul madhab, ada tulisannya begitu. Bukhari ini madhabnya ente yang SAG perguruan tinggi Islam masuk sore, Masya Allah. Nggak mau bermadhab. Imam Bukhari ini lu bermadhab. Ya sudah kalau gitu hadis Imam Tirmidzi sahih semua, Tirmidzi juga. Tirmidzi itu muridnya Imam Ishaq bin Rahaweh. Ishaq bin Rahaweh muridnya Imam Syafi'i. Ya udah, Abu Dawud juga sahih semua hadisnya. Abu Dawud itu muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Kita diladeni podo gobloge. Sing ladeni ro isyuri MWC ra bawa. Ketua umum kegedeannya yang ngeten-ngeten. Jadi kalau kita tidak ikut ijma, tidak mungkin kita bisa sholat. Itu baru sholat tuh. Belum haji, belum masalah lihat lain-lainnya. Sholat tok itu kita nggak bisa kalau tidak mengikuti ijma ulama. Nah sholat yang seperti kita lakukan itu imam 4 sudah sepakat. Imam Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali sepakat sholat kok ono kuwi. Ono beda dikit-dikit. Kalau Imam Hanafi takbir santai. Imam Malik malah nggak sedekap. Allah Akbar lurus.
Kalau Imam Syafi'i tengah-tengah, Imam Hambali nyebrang, kayak Wahabi loh. Terus sikile kudu ora men, tangke ini. Sikile mentang kudu rapet, antara sikil karo kudu tenanan kudu rapet. Kalau Imam Syafi'i nggak begitu amat lah. Ya baiknya rapet atau yang kosong mentang. Karena nanti takut kalau ada lowongan iblis di situ. Kalau alhamdulillah kalau saya ada iblis berusaha dalam sholat. Jadi Imam 4 sepakat sholat seperti yang kita lakukan itu. Jadi sholat itu dasarnya apa? Kita sholat dasarnya apa yo? Ijma'ul ula. Kita sholat seperti ini tuh dasarnya sholat. Dasarnya bukan Quran hadis, bukan. Kita sholat seperti yang kita lakukan itu bukan dari Quran, bukan dari hadis, dari ijma'ul ulama, mas. Dah, sekarang kias. Kias ada 9 tadi saya katakan. Pertama namanya aulawi. Ayat Quran melarang kita bentak-bentak orang tua, ngomong kasar dengan ayah dan ibu. Wala taqullahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar dan bentak-bentak ayah dan ibu. Kalau nempeleng, Quran nggak melarang. Quran tidak ada larangan. Jangan mukul orang tua, nggak ada. Wala tadribhuma, nggak ada. Boleh mukul, boleh? Nggak boleh dasarnya. Nah, kias namanya kias aulawi. Kalau ngomong kasar saja dosa besar terhadap ayah ibu, lebih nempeleng. Itu namanya kias apa? Aulawi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati perlakuan yang mendekatkan kita kepada zina, haram. Pegang-pegang, gandengan berdua di peteng-peteng di gelap-gelap situ sunyi, haram. Lah zina. Jadi kalau amal yang mendekati zina saja dilarang, diharamkan, lebih-lebih zina. Namanya kias apa? Aulad. Sekarang kias nomor 2, burhani. Apa burhani itu? Ganja, apa, sabu-sabu, ekstasi, kokain, heroin, haram kan dasarnya. Apa di Quran? Ganja haram, ada di Quran tuh. Hadis ada, qala Rasulullah ganja utawi ganja itu haramun haram, ada? Nggak ada. Maka dasar hukum haramnya ganja, heroin, kokain, sabu, ekstasi, kias dasar hukumnya. Kias burhani. Kias apa namanya? Kias fakta. Faktanya ganja ini memabokkan. Di Quran ada khomer haram karena memabokkan. Nah, harus dikiaskan kepada khomer. Kalau mau bahasa Arab gini, kalau cara santri bahasa Arab, hadza muskirun, ini barang memabokkan, wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabokkan masuk golongan khomer, wa kullu khamrin haram, khomer merek opo wae, madiin negara mana saja haram, fahadha haram, maka ini barang juga sebabnya podo karo cara berpikir mengapa kita mengharamkan ganja. Dasar hukumnya qiyas, bukan Quran, bukan hadis. Banyak sekali nanti kalau kita, Masya Allah, malam ini saya bicara akidah, bicara fikih, bicara luar biasa ini. Coba kalau di IAIN berapa dosen ini udah kalau di IAIN fikih sana tanya fikih sana. Kalau mau bicara akidah sana tuh, sana tanya pada sana tuh. Kalau mau tasawuf sana tuh, dosen tasawuf. Sini enggak? Ayo lah, sapu aja lah. Nah, kias masih ada 7 lagi yang belum saya terangkan. Nanti kalau diundang lagi saya terangkan. Masih ada istiqra'i, surveinya Imam Syafi'i. Ibu-ibu kalau haid berapa hari, itu setiap ibu lewat ditaruh berapa hari. Hasilnya kebanyakan 7 hari 7 malam, ada yang sehari semalam, maksimal 15. Itu istiqra' Imam Syafi'i itu. Jadi penggagas ilmu usul fikih, metodologi memahami Quran hadis adalah Imam Syafi'i. Tengok di Kerman Sapingin jual bakso nang lapangan. Cara praktek usul fikih sudah ada, Imam Hanafi, Imam Malik sudah ada. Tapi sebagai disiplin ilmu tersendiri baru Imam Syafi'i. Ditulis menjawab surat pertanyaannya
Gubernur Asia Tengah Abdurrahman Al-Mahdi. Gubernur tanya pada Imam Syafi'i, kirim surat, bagaimana cara memahami Islam yang sempurna lah. Imam Syafi'i manggil muridnya namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ayo murid Sulaiman, Robi', ayo naktub ar-risalah, nulis surat yuk. Imam Syafi'i ngendikan, Robi' nulis risalahnya Syafi'i kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi 300 halaman. Itu tadi menjelaskan cara berpikir Islam tadi. Jadi suratnya Imam Syafi'i, Ar-Risalah, yang terkenal dengan Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i fi ilmi usul fiqh. Dah. Apa tadi? Sampai ke situ-situ gimana tadi? Walhasil at-tamassuk bi dhahirin nas dhalalatun fid din. Berpegang hanya dengan zahirnya nas sesat. Contoh, cepet contoh ben paham. Ada hadis di Bulughul Maram, nggak usah Bukhari lah, Bulughul Maram. Kalau kamu mau buang hajat, syarriku au gharibu, menghadaplah ke utara atau ke selatan, jangan ke barat. Syarriku au gharibu, ya. Kalau kamu mau buang hajat, jangan ke utara, jangan ke selatan, tapi ke timur atau ke barat. Menghadaplah ke timur atau ke barat kalau kamu kencing atau pipis. Itu Nabi ngomong gitu di mana? Di Madinah. Madinahnya itu utaranya Mekah. Jadi jangan menghadap ke utara nanti membelakangi Mekah, jangan menghadap ke selatan nanti menghadap Mekah. Dan menghadapnya kemana? Barat dan timur. Kalau pipis itu. Nah coba kalau hadis itu zahirnya kita pegang, lahirnya kita pegang, dipraktekkan di Pati. Gimana itu? Kalau pipis menghadaplah ke timur atau ke barat. Ayo. Malah ikut jadi larangan. Coba kalau panggil ambil dari zahirnya nas saja. Jadi ada kiai ngajari pada santrinya, kalau pipis udah menghadap nang kiblat haram, ya. Pokoknya ke utara, ke selatan. Suatu ketika kiainya lali, lupa. Pipis menghadapnya ke barat. Udah selesai, santrinya tanya, katanya haram kiai. Kiai tadi saya lihat kok pipisnya ke barat. Oh, iku awakku tok, badan saya ke barat. Itunya saya belok ke selatan. Jadi berpegang dengan zahirnya nas itu bisa sesat dalam agama. Contohnya seperti kalau orang nggak mau pakai akal, pipis menghadaplah ke barat atau ke timur. Itu hadis begitu. Padahal maksudnya jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Nah di kita ya harus ke utara atau ke selatan. Di Madinah jangan ke utara, jangan ke selatan. Nah itu harus kita tahu konteksnya. Akal harus dipakai di sana. Walhasil itulah Ahlussunnah wal Jamaah yang menggabungkan antara Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Karena tanpa ijma' kita nggak bisa praktek ibadah, tanpa qiyas kita nggak bisa mengembangkan hukum hal-hal yang baru kita ketahui sekarang. Kemudian apa tadi? Wahabi dan Syiah. Oke, nggak apa-apa. Wahabi itu madhab yang dibangun oleh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang ulama kecil sebenarnya, ya karangannya tipis-tipis, Risalah fi Tauhid, Risalah fi tipis-tipis, masih tebal karangannya Syekh Asrori, Tempuran Magelang, masih tebal karang Ki Soleh Darat. Nah, tapi waktu itu ada seorang gubernur Najd Riyad, namanya Muhammad bin Saud. Muhammad bin Saud ingin lepas dari khilafah Turki. Memang khalifah Turki waktu itu sedang dalam keadaan goncang, dalam keadaan lemah. Maka Gubernur Najd memproklamirkan diri, berdiri kerajaan merdeka bebas dari bawahan, dari kekuasaan Turki. Didukung oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi ada janji, ada agreement. Kamu dukung madhab saya akan dukung politik kamu. Kata Muhammad bin Saudnya juga sama. Madhab Anda bisa tersebar dengan kekuasaan saya kerajaan, tanpa ada paksaan nggak akan tersebar madhab ente ini kalau nggak ada dengan kekuatan yang diktator. Jadi saling menguntungkan antara kerajaan dan madhab Wahabi. Padahal sampai sekarang penguasa Saudi Arabia dengan ulama-ulama Wahabi sebenarnya tidak harmonis. Raja Fahd ingin sekali membuka wawasan masyarakat
Saudi supaya maju modern. Raja Fahad memecat Syekh Hudzaifah yang baca Qur'annya enak, imam di Madinah itu, memecat dari, melarang dari khutbah. Pernah Hudzaifah khutbah mengkritik Iran keras. Raja Fahad itu Syekh Hudzaifah nggak usah khutbah tuh, ngimami saja tuh. Karena ingin supaya moderat, ingin maju dikit lah. Wahabi itu foto masih haram, foto tuh haram masih. Foto di KTP itu haram, perempuan, terutama perempuan haram. Walau waktu itu ada telepon dikira ada setannya, wah ini jin ini, oh iso krungu ngomong jin ini biyen. Ketika itu mobilnya Raja Abdul Aziz mogok, dibawakan rumput, dikira kelaparan, dikira onta apa. Itulah orang Wahabi di sana seperti itu tadinya. Nah, dilalah dapat harta karun yaitu minyak. Dengan minyak itulah maka mereka kaya raya. Kekayaannya diantaranya di samping untuk judi, untuk maksiat di Eropa, juga untuk menyebarkan mazhab Wahabi. Seandainya tidak karena uang, gak akan tersebar di Indonesia Wahabi ini, karena uang saja. Coba lihat pesantren Wahabi itu semua didanai oleh dari sana, tapi bukan dari kerajaan, bukan dari pemerintah, dari masyarakatnya. Nah, di antara yayasan-yayasan Wahabi itu di Jakarta ada As-Soffah di Lenteng Agung. Itu ketuanya namanya Aman Abdurrahman, pernah dipenjara 1,5 tahun terlibat ngebom Hotel Atrium. Yayasan Al-Huda Jalan Cimanglit, Sukabumi, kemarin muridnya ditangkap, namanya Rian, bisa komunikasi dan dia melakukan komunikasi langsung dengan Bahrun Naim yang di Suriah. Ini anak umur 16 tahun namanya Rian. Di Bandung ketangkap namanya Fauzan umur 16 tahun ditangkap, ternyata agendanya salaman dengan, kalau ketemu saya di pas acara salaman, dan dia akan meledakkan dirinya sendiri. Nah, itu Fauzan ketangkap sudah. Ada yang agendanya ngebom pesantrennya Kang Jalal, ada yang agendanya ngebom Polda. Untuk ketangkap semua sudah di Bandung, Sukabumi, Tasikmalaya. Di Tasikmalaya ada yayasan namanya Al-Ummah. Di Bogor, di Cijeruk, di Cirebon As-Sunnah. Cirebon Selatan loh ya, kalau saya Cirebon Utara, Cirebon Selatan. Namanya Kecamatan Geraksan, Jalan Kali Tanjung. Yayasan As-Sunnah. Kiainya namanya Salim Bajiri. Alumninya bukan apal alfiah, bukan apal Quran, tapi apal ngerakit bom. Satu, ngebom masih Polresta Cirebon ketika sholat Jumat, namanya Saifuddin. Dua, ngebom Hotel Ritz-Carlton Jakarta, namanya Syarifuddin, dari Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Cirebon Selatan. Yang ketiga, Ahmad Yusuf dari Losari, bom bunuh diri Gereja Betel di Solo. Itu semua tiga-tiganya keluaran pesantren Wahabi Cirebon As-Sunnah. Sekali lagi, ini untuk catatan, Wahabi bukan teroris, tidak mentolerir ngebom, tapi ajarannya satu digit lagi menjadi teroris, satu langkah lagi itu sesat, bid'ah, musyrik, murtad, kafir. Sepatutnya KB kan gitu jadinya. Bunuh aja semua ini orang murtad semua kok. Ya, jadi satu digit lagi berarti ajarnya membuka pintu untuk orang menjadi teroris. Padahal di negara sana juga, di Saudinya paling anti teroris. ISIS dikejar-kejar juga di Saudi, Al-Qaeda juga dikejar-kejar di Saudi. Nah, kemudian di Surabaya Yayasan Al-Fitrah, ketuanya namanya Ainul Harith. Ini Arab semua ketuanya, ini Arab semua ini. Ini alamannya di Jalan Arif Rahman, Perumahan Galaksi, Ruko 2630. Di Jember, Jalan Danau Toba, Yayasan Al Faruq, ketuanya Amin Rojab, Arab Bondowoso. Kemudian di Mataram, Yayasan Umar bin Khattab. Di Lampung, Yayasan Ulil Albab, ketuanya Yazid Jawas, gitu ya. Nah, di antara pentolan-pentolannya Yusuf Ba'isa, Khalid Bawazir yang punya pabrik sarung cap mangga di Surabaya, itu pentolan itu. Kemudian Hisham Bawazir itu Umar Patek, itu nama aslinya Hisham Bawazir, Pemalang. Kemudian siapa lagi? Abu Jandal yang mengajak orang pergi ke Syria bergabung ISIS, itu nama aslinya Salim bin Mubarak At-Tamimi, Arab, lahir di Pasuruan, besar di Malang. Sekarang sudah ada di Suriah, yang nantang Pak Muldoko, Pak Sutarman, dan Banser. Bu Banser wanita orang tantang Abu Jandal. Ini Arab semua ini, Arab semua ini. Rapati gendak. Jadi
Berangkat dari ceritanya, organisasi Al-Irsyad pecah jadi dua. Pecahannya namanya Perhimpunan Al-Irsyad. Ketuanya Yusuf Ba'isa, Arab dari Cirebon. Ya, pendukungnya tadi itu. Kalau yang Al-Irsyad yang masih asli, baik masih. Yang ketuanya Abdullah Zaidi dari Pekalongan, Lutfi Tamim, Baridwan, Ridho Baridwan. Itu aktivis Al-Irsyad yang masih baik. Al-Irsyad Sempalan, Yusuf Ba'isa, Salim Yusuf Jawas, Ja'far Abu Talib juga, Ja'far Umar Talib juga itu Al-Irsyad. Kemudian mondok nang Kiai Mukbil dari kota Damaj, Yaman. Ini Salafi jihadi, Salafi teroris. Namanya Syekh Mukbil dari Damaj, Yaman. Muridnya antara lain adalah Ja'far Umar Talib yang menamakan dirinya apa? Laskar Jihad Ahli Sunnah. Ada lagi Jamaah Islamiyah yang hubungan dengan radikalisme yang ada di Filipina Selatan. Ada lagi Majlis Mujahidin, yaitu Abu Bakar Ba'asyir. Ada lagi Ansar Tauhid. Ini jaringan-jaringan Islam radikal, Islam satu dikit lagi menjadi Islam teroris. Ada lagi apa? Tarbiyah. Kalau tarbiyah ini kelompoknya mahasiswa yang mengkaji kitab-kitabnya Ikhwan Muslimun, Syed Kutub, Muhammad Kutub, namanya tarbiyah. Nah, tarbiyah ini resmi di bawah PKS. Tarbiyah resmi di bawah partai PKS. Kelompoknya mahasiswa mengkaji, membedah bukunya, kitab-kitab Ikhwan Muslimun. Ada lagi HTI. Jangan-jangan ada nih HTI. HTI ini namanya Hizbut Tahrir. Pendirinya namanya Taqiyuddin An-Nabhani dari Palestina. Tujuannya tahriri Palestina, gerakan untuk merebut kemerdekaan Palestina. Taqiyuddinnya wafat, diganti oleh pengganti namanya Dr. Abdul Qadim. Jadinya bukan tapi Palestina, khilafah. Sekarang di Indonesia ketuanya namanya Ismail Yusanto dari Majenang. Nah, Arab Majenang. Itu Majenang, Cilacap, itu ketuanya Ismail Yusanto. Dulu sekretarnya namanya Al-Khottot. Itu jadinya Gatot, tapi saya pengennya dijuluki Arab Khottot, Masya Allah. Jadi aslinya Gatot jadi namanya itu. Ada lagi Syiah. Syiah secara kultur masuk ke Indonesia udah lama. Masuk ke Indonesia karena Islam banyak datang dari Persia. Syekh Ibrahim As-Samarqandi dari Samarkand, Persia, bawa anak dua, Ali Murtado dan Rahmatullah Sunan Ampel, mendarat di Kecamatan Palang, Tuban, kan gitu, Persia. Ada lagi Syekh Jumadil Kubro juga dari Persia. Budaya sudah datang, budaya Syiah. Tapi madhab Syiah secara resmi itu dibawa oleh Sayyid Husain Al-Habsyi, Bangil. Itu resmi madhab Syiah. Waktu itu Mbah Hamid Pasuruan, seorang ulama besar, hanya berjarak 5 kilo dengan Yayasan Yapi. Nggak pernah santrinya ribut-ribut, nggak pernah Mbah Hamid nyaci maki Syiah, nggak pernah Habib Husain pun nyaci maki Mbah Hamid. Akur saling menghormati. Belakangan sekarang ini, Masya Allah, yang namanya orang Jawa Timur sangat benci dengan Syiah. Di Sampang itu orang Syiah rumahnya dibakar. Pokoknya korbannya orang Syiah, NU menang. Di Jember NU-nya yang kalah, mati 1 orang. Rupanya lupa nggak pakai akik, kan dibacok rupanya. Mati 1. Masih sangat sensitif isu Syiah di Jawa Timur itu. Padahal kalau di Bandung ya nggak apa-apa, di Jakarta, di Palembang banyak Syiah. Ya kita bukan Syiah, tapi ya biasalah, nggak sampai anti banget, sampai menganggap sesat, enggak. Nah kemarin Syekh Ahmad Thayyib Syekhul Azhar datang, pidatonya apa? Syiah adalah saudara kita, jangan kita anggap musuh. Walaupun kita beda antara kita dan mereka adalah firqah Islamiyah, salah satu madhab Islam. Itu pendapatnya Syekhul Azhar yang baru datang kemarin. Ada lagi Ahmadiyah. Ahmadiyah itu pertama kali datang ke Indonesia dibawa oleh kakeknya mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Waduh lupa namanya. Aku nih jeneng lupa. Ini jeneng Arab saya ingat terus, saya jeneng bahasa Budi Harjono lupa terus aku. Nah yang membawa Ahmadiyah pertama kali itu yang namanya Jawa, saya nggak lupa ya, itu kakeknya
mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Tapi Ahmadiyah Lahore dibawa ke Jogja. Kalau Ahmadiyah Qadian pusatnya di Parung Bogor. Setiap masjid Ahmadiyah pasti namanya Al Mubarak, itu pasti Ahmadiyah itu. Dah, apalagi Gavatar. Gavatar itu dulu ada seorang aku jadi nabi, namanya Musaddiq, orang Depok, bekas pelatih bulu tangkis Rudi Hartono, juara bulu tangkis itu ya, bekas pelatihnya. Ngaku jadi nabi, dapat wahyu ketika di Arafah, membangun organisasi namanya Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Pada hari Jumat tanggal 9 Desember tahun 2007 debat dengan saya di Polda Metro Jaya, kalah, ditonton oleh orang banyak, kalah. Kemudian tanda tangan mencabut pengakuan jadi nabi, membubarkan Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Muncul lagi dengan nama Gavatar, walaupun dia di belakang layar. Ketuanya namanya Mahful dari Makassar, S1 SAG dari IAIN Jakarta. Itu ketua Gavatar itu. Iya. Wahyu SAG. Seperti sekretarisnya Lia Eden itu juga S1 IAIN Jakarta itu. Heran IAIN kan. Kalau saya IAIN wis mondok nang kajen lah. Tegarjo lah saya IAIN wis lah. Namanya Mahful. Mahful mengatakan mainstream kami bukan mainstream Islam. Mainstream kami adalah Millah Ibrahim. Jadi agama saya kembali ke Millah Ibrahim, bukan Yahudi, bukan Kristen, bukan Islam, tapi Ibrahim. Ya kono urip sampai 7.000 tahun yang lalu itu. Ini ada orang keluarnya ente punya pendapat luar biasa ini. Tadi saya katakan tadi, Nabi Ibrahim itu kita harus yakin ada. Nabi namanya Ibrahim, harus yakin ada. Dan harus yakin beliau adalah Nabi, bahwa kitab suci Suhuf Ibrahim membawa ajaran Islam, tapi sudah hilang. Cara ibadah sudah nggak jelas, simbol-simbol agama yang sudah nggak jelas, kitab suci yang sudah nggak jelas, maka disebut bahasa Arabnya apa? Millah, bukan agama. Kalau Arabnya tekanannya bukan agama. Kalau terjemah Indonesia agama semua nih, agama semua. Nggak ada bahasanya. Millah agama, din agama. Nanti kalau orang Arab ada tekanannya, din agama. Kalau millah apa ya? Kepercayaan apa gitu? Iya barangkali. Lah nihlah. Nanti ada. Walhasil itulah. Jadi itu Gavatar, kemudian kuat, orang pada ikut. Yang heran, beberapa orang intelek tertarik Gavatar. Dokter dengan istrinya, ada yang istrinya membawa lari anaknya juga, suaminya ditinggal dari Jogja itu. Masya Allah, ini orang padahal juga tujuan yang mendirikan khilafah juga itu, negara Gavatar nanti Millah Ibrahim itu luar biasa. Dah itu Gavatar, apalagi FPI. Liberal. Oh, liberal itu ya tadi, liberal itu pengaruh dari sosialis demokratis sekuler. Itu yang lahirnya dari Prancis, awal lahirnya gerakan sekularisasi itu anti gereja, anti Romo, anti pastor, anti Paus Paulus. Kita masalah agama urusan dengan Tuhan, masalah kemasyarakatan, sosial kehidupan jangan diatur oleh gereja. Itu asal mulanya. Itu namanya gerakan sekuler liberal. Jadi orang liberal itu adalah orang yang berpikir bebas tanpa ada batasan dari ikatan dengan agama apapun atau nas kitab suci apapun, bebas sebebas-bebasnya. Itu namanya liberal. Ini kita sayangkan sebenarnya Mas Ulil bukan liberal sih, tidak, hanya nakal. Ya. Kemarin LGBT itu apa kata Mas Ulil? Itu cerita Nabi Lut itu fakta apa cerita? Masya Allah. Itu kaum Nabi Lut katanya dihancurkan oleh Allah, buminya dibalik lah ya, karena melakukan sejenis sodomi. Itu bukan fakta, itu cerita, itu belum bisa dikatakan dalil katanya. Masya Allah Mas Ulil, Masya Allah. Saya mau ketemu saya tak jawab, saya mau sampean tak dongake anak itu di LGBT biar ayo. Muga-muga anak sampean LGBT, muga-muga biar ayo ridho ora ibu. Ini cerita loh, bukan fakta ini. Jadi ini PBNU sudah mengeluarkan pernyataan surat bahwa LGBT sangat membahayakan
karena itu sangat menjijikkan dan perilaku yang dilaknat oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah, melanggar fitrah. Fitrah Tuhan itu wa khalaqnakum zaujain. Saya menciptakan kamu berpasang-pasang, laki dan perempuan, masing-masing punya hasrat libido dengan yang lain. Maka ketika ada cinta sesama jenis, namanya menabrak fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah Allah tidak boleh berubah, tidak akan berubah. Laki ya cinta perempuan, perempuan yang mencintai laki-laki. Itu fitrahnya Allah. Nah ini la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan fitrah Allah ini. Nah ini kelompok ini ingin, dan yang heran dananya besar. Di antara yang mendanai adalah Starbucks. Itu mendanai 150 miliar. Nah, coba kopi yang Starbucks. Ini potongannya nggak pernah ngopi Starbucks, arak mahal. Itu kopi Starbucks itu 20.000 loh secangkir, 25.000, 20.000, 5.000, 15.000 ada. Ada yang 60 ya. Nah itu dananya juga di antara untuk mendukung LGBT 150 miliar. Ada dari UNDP. Itu juga kirim dana, ketahuan Pak Yusuf kalah, balikan lagi oleh Pak JK. Dipulangkan lagi dana itu UNDP oleh Pak JK. Kalau untuk LGBT kembalikan lagi. Inilah darurat kita sekarang, darurat terorisme radikalisme, darurat narkoba, darurat LGBT, contoh mana? Darurat linglung. Nah, jadi kesimpulannya mari kita pahami agama Islam sebagai ajaran yang mengajarkan nilai-nilai universal, bukan hanya merupakan ritual ibadah, simbolik, syiar, tapi substansi Islam adalah tadi disebutkan oleh Gus Yusuf, akhlakul karimah, yang tujuannya ibadah adalah sarana untuk membangun masyarakat yang berakhlak. Dengan akhlaklah kita wusul ilallah, mencapai Allah dengan akhlakul karimah. Tanpa akhlakul karimah kita tidak mungkin bisa taqarrub kepada Allah, nggak mungkin. Kalau hanya ibadah saja nggak mungkin kita sampai kepada Allah. Oleh karena itu substansi daripada Islam adalah tasawuf, akhlakul karimah, dan semuanya kita selalu berusaha hadir bersama Allah, atau minimal kita sadar Allah hadir bersama kita. Itu namanya akhlak yang mulia seperti itu. Ada seorang badui masuk Islam. Begitu masuk Islam kata Rasulullah, coba itu diajari Quran sana, ke pojok sana. Oleh sahabat Zaid diajari Quran, baru sampai ayat famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat baik sekecil apapun Allah melihat, barang siapa berbuat jahat sekecil apapun Allah melihat. Kata orang Badui ini, kafa bihadhi, wis samene wae aku ngajine urus hatam. Enggak usah hatam, enggak apa-apa, saya enggak akan ikut MTQ aja kok, kira-kira itu. Dah, stop, sudah sini aja ngajinya. Kenapa? Ayat ini saja, kalau saya komitmen dengan ayat ini, sudah menyelamatkan saya dan keluarga saya. Barang siapa berbuat baik sekecil apapun Allah melihat. Masa bodoh masyarakat tahu apa tidak, wartawan memberitakan atau tidak, mempublikasikan apa tidak. Barang siapa berbuat jahat sekecil apapun Allah melihat. Masa bodoh polisi tahu apa enggak, KPK tahu apa tidak, itu bukan urusan, yang penting Allah melihat. Ini ayat ini dipegang sudah menjamin keselamatan kita di dunia dan akhirat. Oleh karena itu hadir bersama Allah selalu, atau sadar bahwa Allah selalu hadir bersama kita. Itulah substansi daripada Islam sebenarnya. Terima kasih, syukron. Gus, ini sudah cukup, malah nanti glogeen. Glogeen bahasa Indonesia. Saya hanya menambahkan tadi yang menanyakan soal ikhlas. Kalau menurut saya sih ikhlas sebetulnya bukan level kita. Awak dewi niku levelnya isih Allahumma paksan. Kalau kita ngomong ikhlas, besok pagi jam 4:30 kita dengar adzan subuh, arep tangi mesti aras-arasan. Kalau ikhlas yo bablas turu tangi jam 8. Tapi kita harus maksa gitu loh. Ketika kita dengar adzan, ini kewajiban, ini yang harus kita lakukan, maka kita harus memaksa. Jadi dipaksa. Paksa itu maknanya adalah jihad. Jihad ki maknanya maksa awak itu loh. Jadi sederhana, kalau Anda pengen jihad,
besok pagi jam 4:30 berangkat ke masjid, wis bismillah meksa arep sholat subuh jihadan fi sabilillah. Jadi tidak perlu jihadan fi sabilit tamrin, itu tidak dibutuhkan hari ini. Jadi level kita yang di sini insyaallah kabeh saya kudu meksa. Semeksa tadi dikatakan Kiai Said, peksa subuh esek, peksa duhure, peksa asare, lambat laun Allah lah yang akan menilai kita ini termasuk mukhlisin atau tidak. Ini bukan kita, seperti Habib Anis tadi, bukan kita yang harus mengisi rapot kita, bukan kita yang harus menilai keikhlasan kita. Kita kembalikan lagi semua kepada Allah. Saya paham Kiai Said sudah pamit, nek sampean sesuk bar subuh iso geblak tangi jam 2 awan. Kiai Said besok jam 5:30 sudah harus ke bandara. Setelah itu masih ada 5 tempat yang harus beliau hadiri. Maka saya mewakili Kiai Said. Tadi Kiai Said mau nerus ke pamit gitu loh. Dan saya kan penderek kiai paling top itu loh. Kiai Said kondur, saya juga melu Bali gitu loh. Dan yang terpenting saya punya kalender NU. Terima kasih. Antara kisah yang begitu indah membumi di negeri kita. Apakah kita tidak mencercap bagaimana kita ini punya tamu dimuliakan, tetangga diajeni, terus cah yatim disantuni, petuk aruh-aruh Pak D pinara, terus wong layat ketika ada yang mati menjenguk yang sakit. Everything from Rasulullah. Kuwi melembaga nang gone peradaban kita. Meh nyolong satu misal, ini biadab dialihkan. Wis tuwa, aku weruh dhewe nang gone rawa pening. Dia harus mencari bahan tikar dari pandan. Kuyup kaya ngono dipeme, diwilati, dianyam dengan ura-ura. Begitu panjang penderitaan membuat tikar, dijual, saya tanya, laku 25.000. Apakah 25.000 ini imbang dengan penderitaan yang panjang? Uang terlalu lemah di atas altar cinta. Kalau orang dalam era dialektika ilmu kalam lahir peradaban yang namanya pecah belah isme, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah. Di sini enggak. Cukup lambe nak ra iso omong apik, sumpelana nganggo rokok kaya Kiai Said. Nganggo udut ge nyumpeli lambemu gen ora debat sing ora karu-karuan. Nok endi nok Indonesia yang tidak punya peluang untuk mengalihkan kebiadaban menjadi peradaban. Ngono kuwi. Lah nak ziarah Kanjeng Nabi nyalake pelepah kurma teles. Nong kene meh niru sunah Rasul apa ya kudu kurma teles, kembang, sekar, nyekar. Engkau harus mencercap orang yang telah meninggal walau terpendam dalam tanah bagai akar. Ia adalah bunga yang telah mampu menghina kemasyhuran dunia. Sapa sing kondo ngomong are ziarah kubur iku bid'ah, matamu kuwi. Wong mati secara mata memang tidak kelihatan, tapi mata hatimu kelingan. Ketika engkau mengingat orang tuamu, ibumu, mbahmu yang meninggal, begitu kau ingat kau harus sadar dia bertamu di ruang hatimu. Memaknai Kanjeng Nabi memuliakan tamu jangan bimakna zohiri, batinmu. Kalau lahir kau suguhi dengan kopi, dengan makanan. Kalau batin, Kiai Hasyim Asy'ari juga Kiai Muhammadiyah Mbah Dahlan sama dari berguru dengan Mbah Khalil Bangkalan. Lho iki nak tak teruske luwih canggih daripada Kiai Said. Kuwi nganggo suguhane tahlil, eling Kanjeng Nabi sholawat, atimu eling Gusti Allah zikir. Suguhi ayo cepet. Ngono. Lah memahami apa meneh liya? Kanjeng Nabi dikira dahar sendirian, ndak, kepungan. Di sini diinstitusikan jenenge kenduren. Kenduren dengan ranah everything sumber makanan yang ada di negeri kita dipucuki mucuk kae. Pucuk kae ana lomboke. Tafakuri segala apa yang dimakan.
ini namanya pacitan sarwi jendang. Sapa sing nukulke parine, sapa sing ngecat lombok, sapa sing nukulke kacang panjang ini, bla 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 bla. Ono jeneng dibalik benda-benda yang kau rubung. Ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, saya nutup sedikit saja bahwa ada doa penting yang sering kita abaikan, dan ini sebenarnya doa ini mengandung di dalamnya pengertian-pengertian yang bisa kita bersikap terhadap masa lalu kita maupun masa hari ini kita. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sebenarnya kalau ditafsirkan kan bisa macam-macam. Rabbana fir lana wa li ikhwana alladzina sabaquna bil iman. Pada orang-orang yang sebelumnya. Artinya kita nggak boleh ngeritik-ngeritik. Kita bisa menempatkan itu, setiap generasi punya kesalahan mungkin. Dan besok generasi yang sudah ketika kita sudah meninggalkan sini juga kita punya kesalahan. Tapi bagaimana nek kalau Jawa mendem jero mikul dhuwur. Nah, jangan ini diungkap-ungkap perbedaan-perbedaan macam-macam itu. Kita terima, kita ambil baiknya dan kita terima yang sekarang. Kemudian wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Jangan munculkan kebencian, bahkan belum kebencian ya ghilan itu ya. Ghilan itu orang seneng, nggak suka pada sama muslim aja nggak boleh. Ini kalau pakai kiasnya Pak Said tadi, nek gak seneng ae gak entuk, meneh benci, meneh dengki pada sama beriman. Nah, sekarang kita dibangun, diarahkan begitu rupa untuk saling memaki, untuk saling membenci orang yang katanya sama-sama beriman. Padahal ayat ini jelas-jelas sekali. Kita nggak seneng pada wong beriman aja gak entuk. Wah, wong kae kok pakaiannya ngono yo, gak seneng. Itu aja gak boleh. Apalagi benci. Ah, ini yang sering zaman ini diungkapkan begitu rupa, dibuat kita begitu rupa. Pada orang-orang yang dulu kita maki-maki, pada orang sekarang kita munculkan kedegian-kedegian. Sehingga bagaimana umat Islam ini nanti ke depan? Artinya kalau kita nggak ikat kembali, dan saya mungkin sangat-sangat Islam Nusantara mestinya bisa menjadi perangkat ini untuk ke depan. Mudah-mudahan menjadi barokah bersama untuk Indonesia, untuk NKRI, dan nanti untuk kedepannya lagi mungkin menjadi mercusuar dunia dari Indonesia. Sebagai penutup, karena ada Pak Said dari PBNU, biar beliau yang nutup, nanti kita asrokolan bareng-bareng, oke? Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil qudratan fariju bil kurab wa tuqallu bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khatim istasqal ghama bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razzaq, Ya Karim, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Ghiyathal Mustaghithin, Aghithna, Aghithna, Aghithna wal Muslimin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an tahfazna wa auladana minal mihani wal fitan wa anta ja'al lana farjan wa makhraja. Allahumma inna nas'aluka bi maq'idil 'izzi min 'arsyik wa bi muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa mazdikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla wa bi fadlikal karim wa judikal 'amim wa bi kalimatika tammati allati la yujawizuhunna bar wa la fajir ya akramul akramin ya hasibu ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Allah
Allahumma innahu laisa fis samawati dawarat wala fil ardi ghamarat wala fil jibali madarat wala fil bihari qatarat wala fil uyuni lahzat wala fil nufusi khatarat wala fil ashjari waraqat wala fil sami harakat illa wa hiya bika arifat wa laka musyahidat wa alayka dalat wa fi mulkika mutahayyirat fa bil qudrati allati sakharta biha ahlal ardi was samawat sakhir li jam'iyatina nahdatil ulama qulubal makhluqat sakhir li ma'hadina qulubal makhluqat sakhir lana qulubal makhluqat wa attif qulubal alamina bi asrihim alaina wal bisna qabulan bisalmat Allahumma inna nashku laka dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'ala nas ya arhamar rahimin anta rabbuna wa rabbul mustad'afin anta rabbuna wa rabbul mustad'afin rabbana ikhtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah rabbi yassir wa la tu'assir lana bil khair wal yatalattaf ala yash'uranna bikum ahada dhalika liman khashiya rabbah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabil ummi walhamdulillahi rabbil alamin.